Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marta Rohana Tampu Bolon. Saya dari Fakultas Pendidikan Matematika semester 6 UMN Al-Wasliyah Medan. Di sini saya akan menjelaskan kepada kalian semua mengenai materi barisan dan deret geometri. Sebelum kita memulai pelajaran kita, ada kalanya kita harus mengetahui tujuan pembelajaran tersebut. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian barisan dan deret geometri. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan syarat suatu barisan geometri. Yang ketiga, siswa dapat menentukan rumus suku ke n suatu barisan geometri. Yang keempat, siswa dapat menentukan jumlah n suku suatu deret geometri. Materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu barisan geometri. Di sini saya ada sedikit persepsi mengenai barisan geometri. Seandainya kamu mempunyai satu lembar kertas, nah kemudian kamu melipat kertas tersebut satu kali. Berapa banyak bagian kotak yang terbentuk pada kertas itu? Nah, pastinya akan menjadi dua. Jika kamu melipat kertas tersebut dua kali, nah berapa banyak bagian kotak yang terbentuk pada kertas itu? Nah, pasti akan menjadi 4. Selanjutnya, jika kamu melipat menjadi 3 kali, akan menjadi 8. Nah, jika kamu melipat kertas tersebut 4 kali, akan menjadi 16. Nah, sekarang kamu akan melipat kertas tersebut sebanyak N kali. Nah, seberapa banyak yang akan kamu dapat sebanyak N kali? Dari kegiatan melipat kertas yang telah kita lakukan, diperoleh suatu barisan bilangan sebagai berikut: 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Barisan bilangan tersebut merupakan salah satu contoh dari barisan geometri. Masih ingatkah kalian tentang pola bilangan? Bagaimanakah pola bilangan dari barisan bilangan tersebut? Oke, di sini ada barisan 1, 2, 4, 8, 16, 32. 1 itu menunjukkan 2 pangkat 0. 2 itu menunjukkan 2 pangkat 1. 4 menunjukkan 2 pangkat 2. 8 menunjukkan 2 pangkat 3. 16 menunjukkan 2 pangkat 4. Dan 32 menunjukkan 2 pangkat 5. Coba kalian perhatikan sekali lagi barisan bilangan berikut. Yang satu tadi menunjuk 2 pangkat 0, yang dua tadi menunjuk 2 pangkat 1. Nah, dari suku ke 1 dan suku kedua itu merupakan 1 dan 2. Maka menjadi U2 per U1, yaitu 2 per 1 menjadi 2. Suku kedua itu 2 pangkat 1 dan suku ketiga itu 2 pangkat 2. Nah, menjadi U3 per U2. 4 per 2 menjadi 2. Dari sini, kesimpulan apa yang dapat kalian peroleh? Nah, suatu barisan bilangan dengan suku-suku U1, U2, U3 sampai UN disebut suatu barisan geometri apabila memenuhi syarat bahwa U2 per U1 sama dengan U3 per U2 sama juga dengan U4 per U3. Nah, ini menjadi UN per UN kurang 1. Itu bernilai konstan. Nah, nilai konstan ini disebut dengan pembanding atau rasio.
Berdasarkan syarat atau ciri barisan geometri yang telah kita bahas sebelumnya, maka bagaimanakah pengertian dari barisan geometri? Dapatkah kalian menjelaskan pengertian dari barisan geometri dengan kata-kata kalian sendiri? Nah, di sini ada pengertian dari barisan geometri, yaitu suatu barisan dengan rasio atau pembanding antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Dari sini, coba bandingkan ciri barisan geometri dengan barisan aritmatika yang telah kalian pelajari. Ada beberapa macam dari barisan geometri. Yang pertama, barisan geometri naik atau divergen. Cirinya, UN kurang 1 lebih kecil dari UN. Untuk semua nilai N anggota bilangan asli, dan N lebih besar sama dengan 2. Yang kedua, barisan geometri turun atau konvergen. Cirinya, nilai mutlak UN lebih kecil dari nilai mutlak UN kurang 1. Untuk semua nilai N anggota bilangan asli. Perhatikan barisan geometri berikut: U1, U2, U3, U4, U5, U6. Diketahui U1 sama dengan A, itu bernilai 1, dan R sama dengan 2. Dari barisan 1, 2, 4, 8, 16, 32, yang satu menunjukkan 1 dikali 2 pangkat 0, 2 dari 1 kali 2 pangkat 1, dan seterusnya. Nah, dari 1 kali 2 pangkat 0 itu merupakan A kali R pangkat 0. Dari barisan yang 2, 1 kali 2 pangkat 1 itu merupakan A kali R pangkat 1. Nah, seterusnya begitu. Dari slide ini, kesimpulan apa yang kalian peroleh? Kesimpulannya, dapat kita temukan bentuk umum barisan geometri. Suatu barisan geometri dengan suku-suku U1, U2, U3, U4, U5, sampai UN dapat dituliskan dalam bentuk umum, yaitu A, AR, AR kuadrat, AR pangkat 3, dan seterusnya. Nah, di sini ada keterangannya, A itu merupakan suku pertama dan R itu rasio atau pembanding. Suatu barisan geometri dengan bentuk umum yang tadi, yaitu A, AR, AR kuadrat, AR pangkat 3, dan seterusnya sampai UN, kita lihat dari suku yang ke-1, yaitu A, AR pangkat 0. Itu didapat dari AR pangkat, kan suku ke-1, jadi 1 kurang 1. Suku kedua, AR. Kenapa AR? Karena AR pangkat, kan suku kedua, jadi 2 kurang 1. Suku ketiga, AR kuadrat. Kenapa? Karena AR kan suku ketiga, jadi 3 kurang 1. Nah, sampai seterusnya, sampai suku ke N, UN menunjukkan AR pangkat N keberapa yang ditanya dikurang 1. Dari slide ini, kesimpulan apa yang dapat kalian peroleh? Kesimpulan yang kita dapat yaitu rumus suku ke N barisan geometri. Dari suatu barisan geometri dengan bentuk umum yang tadi, A, AR, AR kuadrat, AR pangkat 3, sampai UN, maka kita mendapatkan rumus suku ke N barisan geometri adalah UN sama dengan AR pangkat N kurang 1 dengan UN per UN kurang 1 sama dengan R. Keterangannya,
A itu merupakan suku pertama, R itu rasio yang pembanding, N banyaknya suku yang ditanya. Untuk lebih memahami materi barisan geometri, langsung aja kita membahas contoh soal 1, yaitu diketahui barisan geometri 3, 9, 27, 81. Tentukan A. Suku pertama, B. Rasio, C. Rumus suku KN, dan D. Suku ke-10. Oke, langsung aja kita jawab bersama. Diketahui barisan geometri yang tadi 3, 9, 27, 81. Nah, jawabannya yang pertama, suku pertamanya yaitu 3. Rasionya, rasio kan tadi U2 per U1 menjadi 9 per 3. Itu menjadi 3. Yang C, rumus suku ke N. Rumusnya tadi kan AR pangkat N kurang 1. Nah, kita masukkan A-nya tadi 3 dikali R. R-nya juga 3. Pangkat N kurang 1 sama dengan 3 pangkat 1 tambah N kurang 1. Nah, itu menjadi 3N. Yang D, suku ke-10 itu menjadi 3 pangkat 10 karena yang ditanya suku yang ke-10. Itu langsung aja di kalkulator kita jumlahkan 3 pangkat 10 menjadi 59.049. Kita lanjutkan materi barisan geometri dengan membahas soal contoh kedua. Pada barisan geometri diketahui suku ke-3 yaitu minus 8 dan suku ke-5 itu minus 32. Tentukan suku ke-7 dari barisan tersebut. Nah, pembahasan untuk contoh soal nomor 2, yang tadi kan diketahui U3-nya minus 8. Nah, bentuk umumnya menjadi AR pangkat 2 sama dengan minus 8. U5 sama dengan min 32. Nah, bentuk umumnya menjadi AR pangkat 4 sama dengan minus 32. Maka AR pangkat 4 per AR pangkat 2 sama dengan minus 32 per minus 8. Nah, itu menjadi kan AR per pangkat 4 per AR pangkat 2 itu menjadi R pangkat 2 sama dengan 4. Nah, kita kan mau mencari rasio, jadi kan ini masih R kuadrat. R kuadrat kita akarkan, akar 4 yaitu menjadi 2. Nah, karena AR pangkat 2 sama dengan minus 8, itu menjadi A kali 2 pangkat 2 sama dengan minus 8. Maka didapat nilai A-nya minus 2. Sehingga yang ditanyakan suku ke-7 sama dengan AR pangkat 7 kurang 1 sama dengan AR pangkat 6. Sama dengan kita masukkan A-nya tadi kan minus 2 dikali rasionya 2. Jadi minus 2 dikali 2 pangkat 6 yaitu menjadi U7 sama dengan minus 128. Sekarang kita memasuki materi yang kedua, yaitu deret geometri. Pengertian dari deret geometri yaitu penjumlahan dari masing-masing suku dari suatu barisan geometri. Deret geometri dituliskan U1 tambah U2 tambah U3 sampai tambah UN. Itu dalam barisan aritmatika. Nah, dalam barisan deret geometri itu langsung aja A tambah AR kuadrat tambah titik-titik sampai AR pangkat N kurang 1. Selanjutnya kita bahas rumus deret geometri. Jika U1, U2, U3 sampai UN merupakan barisan geometri dengan suku pertama A dan rasionya R,
Maka jumlah n suku barisan geometri dinyatakan dengan rumus Sn sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Rumus ini berlaku untuk R tidak sama dengan 1 dan R lebih besar dari 1. Yang kedua, Sn sama dengan A kali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Rumus ini berlaku untuk R tidak sama dengan 1 dan R-nya lebih kecil dari 1. Untuk lebih memahami materi deret geometri, langsung aja kita membahas contoh soal yang ketiga. Hitunglah jumlah 6 suku pertama deret geometri 2 tambah 6 tambah 18 tambah titik-titik. Pembahasannya, U1 sama dengan 2, R-nya U2 per U1. 6 per 2 kita dapat R-nya 3. Karena R-nya lebih besar dari 1, kita memakai rumus Sn sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Yang ditanyakan suku ke-6 menjadi S6 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 6 dikurang 1 per 3 kurang 1. Langsung 2 dikali 729 dikurang 1 per 2. Nah, itu hasilnya menjadi 728 untuk jumlah suku ke-6. Selanjutnya kita bahas contoh soal yang keempat, yaitu seutas tali dipotong menjadi 7 bagian dan panjang masing-masing potongan membentuk barisan geometri. Jika panjang potongan tali terpendek sama dengan 6 cm dan panjang potongan tali terpanjang sama dengan 384 cm, berapakah panjang keseluruhan tali tersebut? Nah, untuk penyelesaiannya, mari kita kerjakan bersama-sama. Untuk pembahasan contoh soal yang keempat, langsung aja U1 sama dengan 6, U7 sama dengan bentuk umumnya AR pangkat 6 sama dengan 384 cm, AR pangkat 6 per A sama dengan 384 per 6, R6 sama dengan 64, maka kita dapat R sama dengan 2. Nah, langsung aja, karena R-nya lebih besar dari 1, langsung aja kita pakai rumus yang tadi. S7 sama dengan A kali R pangkat 7 kurang 1 per R kurang 1. Itu sama dengan 6 dikali 2 pangkat 7 kurang 1 per 2 kurang 1. Maka hasilnya 762 untuk jumlah keseluruhan tali. Sekian dari penjelasan saya mengenai materi barisan dan deret geometri. Jika ada salah-salah dari saya atau kekurangan dari materi saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.